Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pengalaman pertama ngaji online nih. Agak ribet juga. Yang kedua, tema kajian kita pada pagi hari ini, insya Allah sudah kita ketahui semuanya, baik pengertiannya maupun pelaksanaannya, yaitu tentang ibadah dan aplikasinya. Karena terkait dengan pandangan Majelis Tarjih, maka tentunya ketika kita berbicara tentang pengertian ibadah, tidak bisa lepas dari 5 masalah yang pernah dicetuskan di Muktamar khusus Majelis Tarjih di Yogyakarta pada tahun 54 sampai 55. 54 periode 54 55. Jadi itu Muktamar, kalau sekarang Munas ya, kalau dulu Muktamar Tarjih yang mencetuskan masalah 5 itu yang kita kenal dengan al-mabadi' al-khamsah. Al-mabadi' al-khamsah, masalah 5 tentang ma huwa din, ma huwa ad-dunya, ma huwa al-ibadah, ma hiya al-ibadah, ma huwa fi sabilillah, wa ma huwa al-qiyas. Jadi tidak bisa kita lepaskan dari kelima masalah ini. Cuma fokus kita pada pagi hari ini terkait dengan ma hiya al-ibadah. Apa yang kemudian dimaksud dengan ibadah itu. Dan nanti kita akan sampaikan definisi sesuai dengan yang disebutkan di Manhaj Tarjih atau yang dituliskan di Muktamar Tarjih dulu. Sebelumnya, ayat yang sudah kita sering dengar adalah surat Az-Zariyat ayat 59 itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi target utama, tujuan utama Allah menciptakan manusia dan makhluk semuanya, termasuk jin dan lain sebagainya, itu adalah untuk beribadah. Nah, dari sini nanti ada definisi pengertian ibadah di Manhaj Tarjih. Jadi tujuan kita hidup ya itu, satu itu aja. Yang kedua, Al-Quran sendiri menyatakan bahwa proses hidup kita itu juga masuk dalam kategori ibadah. Seperti punya ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin, itu yang kemudian masuk dalam kategori 1, doa iftitah dalam sholat. Jadi tujuan hidup itu ibadah, dan proses apapun aktivitasnya yang kita lakukan selama ini itu adalah juga harus dilihatkan dengan ibadah. Dua ayat ini sebagai pengawal, agar sebagai pengantar, agar kita kemudian lebih memahami definisi ibadah sesuai dengan yang digambarkan oleh Majelis Tarjih itu. Maka pengertian tarjih, pengertian ibadah, termasuk dengan masuk dalam masalah 5 tadi, definisi 1 persatu, tapi kita akan menyebutkan masalah ibadah saja. Itu secara tegas di situ disebutkan dengan definisi bahasa Arab.
Al-ibadatu hiya at-taqarrub ila Allah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Ini pengantar pertama. Kalau kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahwa ibadah itu adalah upaya semua jenis aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, at-taqarrub ilallah, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wal amalu bima adzina bihi asy-syari'. Mengerjakan semua yang dibolehkan oleh agama itu juga masuk dalam kategori ibadah. Jadi semua bentuk usaha, aktivitas, amal perbuatan kita dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu masuk dalam kategori ibadah. Maka contoh konkret misalkan orang haid, perempuan yang mengalami menstruasi, tidak sholatnya, tidak puasanya, itu adalah ibadah dan dapat pahala. Tidak sholat tapi dapat pahala. Karena apa? Karena menjalankan perintah Allah. Jadi untuk ibu-ibu tidak usah iri dengan yang laki-laki. Karena tidak sholatnya perempuan ketika menstruasi, tidak puasanya, itu juga masuk dalam kategori ibadah. Semua jenis perbuatan, baik mubah atau yang lain sebagainya, kalau itu menjadi perbuatan yang diizinkan oleh agama untuk dilakukan, maka itu masuk dalam kategori ibadah. Dengan demikian, ini nanti bisa dirujuk di HPT 276. HPT halaman 276. Dengan demikian, pengembangan dari definisi tadi, maka ibadah itu tentunya ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ini masuk dalam definisi tadi. Wahia ammatun wa khosatun. Ibadah umum adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Semua perbuatan yang diizinkan oleh Allah itu masuk dalam kategori ibadah yang umum. Maka proses kita, mungkin tidur kita atau rekreasi kita, dan itu dalam koridor halal, tidak dilarang, maka itu juga masuk dalam kategori ibadah. Ini yang umum. Ada yang khusus. Khusus itu adalah sudah ditentukan rincian-rinciannya, tata caranya. Kalau sholat mungkin bacaannya, waktunya dan sebagainya, sudah dirinci bagaimana cara melaksanakannya. Maka ini adalah ibadah khusus. Kalau umum, maka proses hidup kita ini adalah ibadah. Kalau khusus, maka semua ibadah yang sudah ditentukan kriterianya, tata caranya, jumlahnya, itu juga masuk dalam kategori ibadah yang khusus. Misalkan sholat, itu sudah jelas. Perintahnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat zuhur 4 rakaat itu sudah jelas. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Ramadan, pada bulan Ramadan, itu tidak bisa diganti dengan bulan yang lainnya. Puasa 6 setelah Ramadan di bulan Syawal, tidak bisa diganti di bulan Zulhijjah karena terkait dengan Syawalnya. Dan begitu selanjutnya ibadah-ibadah yang khusus
yang sudah ada perinciannya di dalam Al-Quran. Ini yang dijelaskan di definisi tentang pengertian ibadah di manhaj tarjih tadi, majelis tarjih tadi. Sebenarnya ini bisa dirujuk dalam kajian kita di pelajaran-pelajaran fikih yang kemudian sudah kita ajarkan. Jadi ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu ibadah-ibadah yang mungkin terperinci tadi. Yang apa? Yang umum tadi, ibadah mahdhah. Ya ghairu mahdhah. Yang mahdhah itu ibadah yang sudah ada perinciannya. Kalau pakai bahasa usul fikih, ada ibadah yang maqulatul makna, ada yang ibadah ghairu maqulatil makna. Ibadah yang bisa diambil secara rasional alasannya, dan ibadah yang tidak bisa dirasionalkan. Itu al-mahdhu, ibadah mahdhah, itu adalah ibadah yang tidak bisa dirasionalkan. Seperti yang keluar anginnya itu belakang, kenapa yang dibasuh itu adalah anggota wudhu. Itu tidak bisa dicari alasan. Tidak bisa dicari alasan. Lempar jumroh itu tidak bisa dicari alasannya. Karena itu seperti itu sudah. Tawaf kenapa kok 7 kali itu tidak bisa, itu namanya mahdhah, ghairu maqulatil makna. Tapi ibadah yang lain yang bisa dikembangkan, maka itu masuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah atau ibadah maqulatul makna. Nanti ada pembahasan di sini, seperti nanti kita akan ada punya masalah ketika akan membahas tentang bejana atau tempat air yang kemudian dijilat oleh anjing. Itu apakah harus tetap 8 kali atau 7 kali, salah satunya dengan pasir, atau boleh dengan alat yang lain yang lebih canggih daripada pasir itu. Kalau kemudian kita mengatakan itu adalah ghairu maqulatul makna, ibadah mahdhah, secanggih apapun sabun untuk menghilangkan kuman, maka 7 bilangan itu dalam mencuci atau 8 salah satunya dengan pasir itu tidak bisa digantikan. Karena itulah tata cara menghapus air liur anjing. Nah, itu tidak bisa diakalkan. Berbeda dengan ibadah yang lain yang tidak ada ketentuannya, seperti mungkin menghilangkan darah dari baju kita. Itu bebas, mau pakai sikat, mau pakai sabun, mau pakai rinso, terserah. Tapi khusus ini nanti ada pembahasan di situ. Kita ikut yang maqulatul makna, yang bisa dirasionalkan, sehingga 8 kali salah satunya dengan pasir itu bisa diganti dengan deterjen yang lebih canggih, atau kita ikut yang ghairu maqulatul makna, atau yang tidak bisa diakalkan dan kita terima jalankan sesuai dengan dalil yang ada dalam hadis. Maka ini yang umum dan khusus. Maka ketika pada ibadah-ibadah yang kemudian itu dalam kategori khusus, mahdhah, maka kita tidak punya alasan untuk ijtihad. Tidak bisa diakalkan, tidak bisa dirasionalkan. Tetapi dalam prakteknya nanti ada yang kita sebut dengan istilah
ibadah, dan ada yang kita sebut dengan ta'abbudi. Nah, jadi sebelum kita bahas pada prinsip-prinsip ibadah, kita akan mengenalkan dulu istilah-istilah. Jadi dari definisi tadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Tapi dalam kajian usul fikih ada istilahnya ta'abbud, istilah ta'abbudi, dan ada istilah ibadah. Kalau bab ibadah, masalah ibadah, kita tidak boleh ijtihad. Tidak ada ijtihad dalam bidang ibadah. Kalau ta'abbudi itu tidak bisa ijtihad. Seperti tadi, jumlah contoh konkret yang sudah kita ketahui lah. Sholat subuh 2 rakaat itu ta'abbudi. Tidak bisa ditambah 3 rakaat dan lain sebagainya. Qobliyah subuh itu ta'abbudi, tidak bisa kita ijtihad, oh kalau gitu setelah subuh aja karena terlambat. Nah, itu ta'abbudi. Maka dalam bidang ta'abbudi itu tidak ada ijtihad. Tidak ada ijtihad. Tetapi dalam bidang ibadah ternyata ada beberapa ibadah yang kemudian membutuhkan untuk ijtihad. Khususnya ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah ijtimaiyah. Ibadah sosial. Zakat, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, itu tidak ta'abbudi, tidak saklek seperti itu. Tapi butuh pembaharuan, butuh dinamisasi dalam pengelolaan bagaimana tata cara menyantuni anak-anak yatim dan fakir itu supaya mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Seperti satu contohnya misalkan ini. Kita memahami sekarang kafalatul yatama. Ini prakteknya sebenarnya kalau menurut saya ini banyak yang agak keliru. Orang yatim itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori asnaf as-samaniyah. Yatim itu tidak masuk dalam kategori 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi sebenarnya kewajiban kita yang namanya kafalah itu tidak hanya sebatas memberi zakat atau memberikan uang jajan atau menyantuni dalam hal konsumtif itu, tapi sebenarnya ada yang lebih dalam daripada itu. Seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu, ibtaghu malal yatimi la ta'kuluhu shadaqah. Kembangkan harta orang yatim sehingga tidak habis dimakan oleh sedekah. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa orang yatim itu tidak semuanya miskin. Nah, yang mendapatkan zakat itu adalah yang kategori fakir dan miskin, bukan kategori yatim. Karena ada yatim yang kaya. Maka perintah kafaratul yatama itu sebenarnya lebih cenderung kepada mengelola peninggalan bapaknya supaya bisa diberdayakan dan tidak memunculkan miskin-miskin baru karena ditinggal oleh bapaknya. Ini sebenarnya bidang ibadah, kafalah itu ibadah dan butuh ijtihad. Misalkan, nah ini untuk menjelaskan perbedaan ibadah dan ta'abbudi. Pembagian warisan itu ibadah. Jadi jarang yang kemudian kita ini kemudian ketika terkait dengan pembagian warisan itu lebih cenderung membagi dengan cara budaya.
tidak dengan cara Islam. Lidzakari mithladul dan seterusnya itu ibadah. Tapi jarang umat Islam yang kemudian ketika ada yang meninggal, pembagiannya sesuai dengan surat An-Nisa itu. Dan ini ibadah. Sepertiga, seperdua, 2/3, 1/6, dan lain sebagainya, itu ibadah. Tidak bisa dirubah pembagian seperti itu. Tetapi cara mengembangkannya itu bidang ta'abudi. Misalkan punya toko, bapaknya punya toko, punya kios, kemudian meninggal. Toko atau kios itu akan tetap hidup dan anak-anaknya akan tetap mendapatkan keuntungan dari pengelolaan kios itu dengan pembagian saham seperti pembagian warisan. Jadi toko tidak dibagi habis, tapi kemudian bagiannya itu merupakan saham sehingga tokonya tetap hidup, anak yatim tetap dapat bagian dari laba toko itu. Ini salah satu bentuk daripada bidang ibadah dalam kafalatul yatim. Dan masih banyak lagi seperti zakat fitrah yang kemudian sering menjadi polemik apakah boleh pakai tunai atau boleh pakai hanya pakai makanan pokok. Tapi tujuannya sebenarnya ugnuhum yaumahum hal. Jadi zakat fitrah itu bidang ta'abud tidak bisa dilaksanakan setelah sholat Id. Tapi kemudian ketika melihat kepada penuhi kebutuhan mereka pada hari ini, sehingga mereka tidak keliling untuk minta-minta atau mencari nafkah, maka sebenarnya target tujuan zakat fitrah itu supaya orang-orang miskin itu pada hari raya itu punya kegembiraan yang sama, tidak memikirkan kebutuhan hariannya pada hari itu. Maka bisa jadi ketika misalkan satu RT, kemudian semua orang kaya yang wajib zakat fitrah pada waktu itu membayarkan ketua RT-nya atau ke masjid di RT itu dan mendapatkan beras yang sangat banyak. Kemudian beras itu dibagikan oleh takmir ke orang-orang miskin yang ada di lokasi itu dan lebih-lebih, maka hal ini mungkin bisa nanti diijtihadi bahwa tidak selamanya zakat fitrah itu yang diterima oleh takmir masjid itu dibagi habis pada hari itu. Kalau semua kebutuhan orang miskin pada hari itu sudah terpenuhi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kegiatan-kegiatan sosial nanti ketika ada butuh, maka lumbung padi yang ada di masjid tadi, hasil dari zakat fitrah bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan yang membutuhkan tadi. Tapi ini masih membutuhkan ijtihad, kajian-kajian yang lebih lanjut sehingga kita tidak menyalahi hadis terkait dengan pemberian zakat setelah sholat Id. Karena hadisnya setelah sholat Id itu kan sudah sedekah biasa. Tapi kalau kemudian kita gabungkan dengan bahwa tujuan dari pada zakat fitrah pada hari itu adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, maka bisa jadi beras yang melimpah di masjid tidak harus dibagi habis pada hari itu, tapi bisa untuk lumbung padi, lumbung pangan di masjid itu untuk menyiapkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ini sekedar untuk membedakan, menjelaskan tentang makna ibadah. Kembali ke atas. Jadi ketika ini tidak bisa, jadi pengertian ibadah yang kita artikan tadi
tidak bisa lepas dari masalah 5 yang dicetuskan oleh Majelis Kaji pada waktu muktamar di Jogja itu. Nah, implikasinya bagaimana? Maka kemudian yang perlu kita catat minimal ada 5. Dari 5 poin, 5 masalah tadi untuk menjelaskan tentang pengertian ibadah, untuk menekankan lagi, kita bisa katakan nomor pertama bahwa untuk urusan agama ikuti sepenuhnya tuntunan Al-Quran atau As-Sunnah Al-Maqbulah. Dan ini menjadi identitas Muhammadiyah. Di ADART, kemudian di MKCH, kemudian di Manhaj Tarjih, di Panduan Hidup Islami Warga Muhammadiyah, poin pertama ini yang kemudian menjadi penting, bahwa sumber utama dalam beramalnya orang Muhammadiyah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sering kita mengatakan dalam kajian-kajian di Kalimantan Timur itu ya, kalau merujuk pada ini sebenarnya Muhammadiyah itu manhajnya, ini nanti bisa didiskusikan, manhaj sebenarnya lebih bermanhaj kepada salafi daripada halakoh salafi yang ada. Ini sering kita kaji, sering kita jadikan kutipan-kutipan menarik. Bahwa Muhammadiyah itu sebenarnya, kalau Profesor Yunahar kan mengatakan Muhammadiyah itu bukan kelompok salafi, tapi bermanhaj salaf. Kalau kemudian kita lebih ekstrim mengatakan sebenarnya Muhammadiyah itu lebih salafi dalam bermanhaj daripada halakoh yang mengaku salafi. Karena sering saya guyon di Kalimantan Timur, perbedaan apapun di Persyarikatan Muhammadiyah dalam bab fikih tidak pernah memunculkan ada Muhammadiyah perjuangan. Nah, berbeda dengan partai politik, nanti mungkin ada satu yang reformasi, ya. Tapi Muhammadiyah tidak pernah. Beda pendapat, beda kajian fikih, beda pandangan dalam fikih, Muhammadiyah tetap satu. Dan yang lainnya menjadi manhaj sendiri. Berbeda dengan kelompok mereka yang kemudian sering menuduh Muhammadiyah, beda sedikit, mereka sudah pecah menjadi kelompok-kelompok yang luar biasa banyak. Maka lebih taat, lebih mengikuti ustadznya daripada sekedar mengikuti dalil as-sunnah. Kalau perbedaan pandangan biasa, tapi dalilnya sama, itu di. Ini yang pertama yang menjadi. Maka warga Muhammadiyah tidak perlu kecil hati, tidak perlu minder dengan stigma Muhammadiyah sudah tidak seperti dan sebagainya. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kita akan lebih mendalam. Jadi kajian-kajian referensi Muhammadiyah itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh warga Muhammadiyah beserta pimpinan, sehingga tidak mudah dari pimpinan Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah yang kemudian escape meninggalkan Muhammadiyah dengan alasan tidak Islami, tidak Salafi dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari masalah 5 tadi itu kemudian implikasi yang kedua itu bisa kita katakan urusan duniawi. Maka kita ikuti ilmu dan teknologi terkini berdasarkan prinsip kemaslahatan umat. Kalau urusan agama itu Al-Quran dan As-Sunnah, kalau urusan duniawi itu ilmu dan teknologi. Maka sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan keberagamaan ibadah. Jadi bagaimana kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teknologi kita jadikan sarana untuk mempermudah pelaksanaan
ibadah. Kayak ada amplifier, sound system, seperti Zoom ini. Ini kan kemudian perkembangan teknologi yang kita gunakan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan ibadah. Tidak bisa kemudian kita mengatakan Zoom atau Facebook bid'ah. Nah itu ya. Ini jadi kita jadikan sarana. Maka kemudian kalau kita nanti mengacu kepada hisab, ruqyah, dan lain sebagainya, maka sebenarnya ilmu pengetahuan yang berkembang ini sebenarnya adanya hisab hakiki itu untuk mempermudah pelaksanaan ibadah. Bukan hanya puasa saja sebenarnya. Penggunaan hisab itu bukan hanya untuk puasa, tapi banyak sekali aspek yang ikut di situ, termasuk iddah dalam tolak. Kemudian masa tunggu ilak. Kemudian kafaroh puasa 2 bulan. Banyak sekali. Tidak bisa kemudian kita lepas dari ini. Nah, nanti mudah-mudahan kita tekankan di situ salah satu contohnya. Yang ketiga, di Muhammadiyah kita mengenal jadi ada istilah tajdid. Maka ada majelis tajdid dan tajdid. Tajdid itu sebenarnya tidak hanya melulu soal pembaharuan dan pengembangan ajaran Islam. Tapi tajdid itu juga mengembalikan kepada ajaran asal, itu juga masuk dalam kategori tajdid. Maka itu juga fungsinya gini, seperti Allah akan mengirim setiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. Innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu dinah. Jadi Allah akan mengutus setiap 100 tahun, 1 dekade, orang yang memperbarui ini bukan berarti melakukan inovasi dalam hal beragama, tapi mengembalikan ajaran Islam kepada sumber utamanya sehingga tidak melenceng jauh. Maka Ahmad Dahlan itu juga mujaddid, artinya melakukan pemurnian terhadap perilaku keagamaan tanah Jawa pada waktu itu, bukan berarti dengan melakukan ibadah-ibadah baru, tapi akidahnya dikembalikan kepada asal bagaimana pada zaman awal dulu itu. Al-Qurun al-Ula. Jadi tidak murni tajdid itu tidak murni pembaharuan. Maka ini juga kemudian menjadi catatan bagi kita ketika banyak orang-orang yang mengkritisi Muhammadiyah stagnan, Muhammadiyah tidak bergerak dan sebagainya karena kalah dengan kelompok-kelompok yang lain. Sebenarnya tidak. Muhammadiyah tetap melakukan pembaharuan, salah satunya adalah menjaga akidah supaya tidak mulai. Itu juga pembaharuan, masuk dalam ruang lingkup hadis man yujaddidu dinah. Di samping juga pembaruan di bidang yang lain, terutama di muamalah untuk mempermudah pelaksanaan ibadah. Yang keempat, sebagai penekanan yang pertama tadi, gunakan nas untuk urusan agama. Gunakan nas untuk urusan agama. Maka warga Muhammadiyah itu dituntut tidak mukallid. Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, jangan sampai ada yang taklid buta. Hanya mengikuti, tidak mengetahui dalilnya. Maka harus dipahami kenapa kemudian Muhammadiyah itu mempunyai, aslinya kan Muhammadiyah enggak sebenarnya hanya gerakan tidak masuk dalam dunia fikih sebenarnya Muhammadiyah itu.
Tapi kemudian karena hal itu membutuhkan, muncullah HPT Manchester C itu, ada HPT. Nah, HPT itu harus dipahami sebenarnya bahwa HPT itu adalah panduan warga Muhammadiyah supaya menjadi minimal menjadi muttabi'. Muttabi' itu ada pelaksanaan, ada dalilnya. Ketika sholat tahu dalilnya, ketika haji tahu dalilnya, tidak hanya ikut-ikut kiai atau ustadz tanpa mengetahui dalil. Itu HPT harus dipahami. Maka barang siapa warga Muhammadiyah yang tidak bisa mengakses langsung kepada sumber aslinya, maka HPT itu sudah cukup menjadikan warga Muhammadiyah sebagai muttabi'. HPT sudah cukup. Tapi barang siapa yang sudah bisa mengkaji ke sumber aslinya, maka silakan mengkaji. Kalau berbeda dengan HPT, itu bukan pendapat HPT Muhammadiyah, tapi itu pendapat pribadi. Tapi warga Muhammadiyah dalam beribadah harus menjadi muttabi', cukup membaca HPT, ada hadisnya, ada kesimpulannya, ada produk hukumnya, sehingga tahu bagaimana tata cara takbir, tata cara salam. Kalau kemudian tahu dalilnya, maka warga Muhammadiyah sudah menjadi muttabi', bukan muqallid. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi ciri khas di Muhammadiyah. Perbedaan pendapat apapun di kalangan ulama-ulama Muhammadiyah, tidak kemudian ada Muhammadiyah baru atau mendirikan saingan. Nah, tetap di Muhammadiyah, meskipun pendapatnya berbeda. Yang kelima, gunakan akal, pengalaman, dan intuisi dengan mendasarkan pada ruh agama untuk menimbang urusan duniawi. Maka nanti ada mafsadah, ada maslahah. Seperti yang sekarang lagi kita disibukkan dengan virus ini, maka pertimbangan maslahah, mafsadah keduniaan itu lebih kepada rasionalitas. Mau ibadah dan kemungkinan tertular, ibadah ke masjid dan kemungkinan tertular, atau ibadah di rumah dan kemungkinan tertularnya itu kecil. Makin rasionalitas dari mafsadati muqaddamun ala jalbil masoleh. Meskipun masih banyak warga-warga Muhammadiyah yang kemudian tidak mentaati maklumat di Muhammadiyah dengan alasan saya tidak biasa kalau tidak Jumatan misalkan. Maka ini harus rasional. Jangan sampai kemudian ilmu pengetahuan dipertentangkan dengan agama. Insya Allah ilmu pengetahuan akan kita jadikan sebagai sarana untuk mempermudah memahami agama dan untuk mempermudah pelaksanaan ibadah-ibadah. Ini gambaran tentang pengertian ibadah, kemudian terkaitannya dengan masalah 5 itu. Kita masuk ke aplikasinya. Nah, terkait dengan prinsip ibadah. Dalam kajian tarikh tasyri' ada beberapa prinsip yang itu menjadi ciri khas syariat dan ibadah Islam. Nah, itu juga yang kemudian dikembangkan di Muhammadiyah. Nanti ada salah satunya yang sering disebut di manhaj tasyri'. Pertama, yang perlu kita tekankan bahwa prinsip syariat dan ibadah, ketika Allah memberikan kewajiban kepada manusia, makhluknya,
itu ada minimal 5 prinsip yang dikembangkan. Pertama, kita kenal dengan istilah qillatut taklif, bahwa beban yang diberikan kepada kita itu sangat sedikit. Ibadah yang kita kerjakan, yang wajib, itu sangat sedikit sekali. Beban yang kita terima sangat sedikit. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan itu pun nanti ada konsekuensi lain. Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Puasa. Sholat 1 hari hanya 5 kali sehari. Zakat, haji bagi yang mampu. Cuma kadang-kadang kita ini yang kemudian membebani diri kita sendiri dengan beban dan target-target yang kadang kita tidak mampu untuk melaksanakan. Dan itu menyalahi prinsip syariah. Misalkan contohnya, kita sering ditekan, meskipun ini debatable ya, berbeda pendapat boleh. Akikoh misalkan, akikoh itu kan yudbahu anhu yauma sabi'i wa yuhlaku wa yusamma. Jadi akikoh itu adalah ibadah menyembelih binatang pada hari ke-7 atau hari ke-8 menurut perbedaan pemahaman hadis dari hari kelahiran anak kita. Nah, dan saya kira kewajiban akikoh itu tidak lebih kuat daripada kewajiban pelaksanaan ibadah haji. Wong haji yang tidak mampu saja boleh tidak berhaji, apalagi akikoh. Maka akikoh itu ibadah terkait dengan waktu. Hari ke-7 atau hari ke-8. Kalau kemudian hari ke-7 atau hari ke-8, seseorang ayahnya atau kakeknya itu tidak mampu untuk melakukan akikoh, maka jangan diperberat, jangan diseram-seramkan pemahaman tentang murtahanunnya itu. Tergadekannya jangan terlalu seram memahaminya. Akikoh itu wajib dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke-8. Kalau hari ke-7, 8 tidak wajib, maka kita tidak mampu, maka insya Allah kewajiban itu sudah gugur dari tanggung jawab orang tua, karena ini terkait dengan kemampuan. Sama dengan berkorban juga demikian, dan lain sebagainya. Tapi kemudian kan sekarang anak mengakikoi orang tuanya, dan anak mengakikoi dirinya sendiri. Padahal akikoh itu adalah kewajiban orang tua kepada anaknya, bukan kewajiban anak kepada orang tuanya. Kita mudah, cuma kita sering-sering membebani diri kita dengan beban yang lebih banyak. Yang kedua, prinsip yang kedua, mudah dan tidak memberatkan. Kalau dalam bahasa manhaj tarjih itu at-taisir, prinsipnya prinsip at-taisir. Memudahkan dan adamul haraj. Tidak membebani dan tidak memberatkan. Maka di dalam Islam ada rukhsah, ada keringanan-keringanan, bahkan ada hukum yang kemudian tidak menjalankan ibadah sama sekali. Seperti orang perempuan yang lagi berhalangan, kan tidak boleh sholat dan tidak wajib mengganti.
tidak boleh sholat, dan tidak wajib mengganti. Mudah. Maka jangan kemudian dipersulit. Kalau ada tuntunan-tuntunan yang memudahkan, maka kita pilih yang mudah. Seperti anjuran sholat di rumah pada kondisi semacam ini kan kemudian memudahkan. Juga menjaga kesehatan, dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan kita tidak menerima takdir dan lain sebagainya itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi kemudian jangan dipermudah. Ketika ajaran Islam ibadahnya itu mudah, maka kita tidak boleh mempermudah. Misalkan yang sering saya contohkan, ini juga perbedaan pendapat ya. Ini juga beda pendapat. Penafsiran tentang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. 'Alal ladzina yutiquna itu sebenarnya penafsiran pertama, makna pertama itu adalah orang-orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Orang-orang tua yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah puasa, maka boleh tidak puasa, tapi mengganti dengan fidyah. Boleh tidak puasa, tapi mengganti dengan fidyah. Tapi perkembangannya kan kemudian mempermudah sekarang. Terutama ibu-ibu yang lagi menyusui dan lagi hamil. Dan anehnya, jadi sekarang kan pilihan mudah. Jadi tidak perlu kodok, sudah punya pikiran, nanti fidyah saja. Anak saya masih kecil, saya nyusui, hamil saya hamil muda, hamil tua. Dan tidak mikir kodok saya. Cukup nanti bayar fidyah. Tapi kalau menurut pandangan saya, ini masuk dalam kategori mempermudah. Jadi harusnya perempuan-perempuan, wanita-wanita yang masih muda-muda, yang kuat hamil, harusnya kuat puasa. Mengganti ketika sudah tidak hamil, ketika hamil. Memang kalau ada perempuan yang benar-benar mampu, tidak apa-apa. Tapi yang kuat. Jadi jangan mempermudah. Dan ini kita praktekkan di Aisyah, NA yang pernah konsultasi dengan saya, kemudian punya keluhan seperti itu, dulu melakukan seperti itu, maka tahun kedua, tahun ketiga, ketika punya anak, ketika hamil, dengan tekad kuat, itu kemudian mampu untuk melaksanakan puasa, tidak fidyah. Ini kesalahan pertama, mempermudah pertama. Yang kedua, kita dapati ibu-ibu yang mau bayar fidyah itu sudah bayar di tengah-tengah Ramadan atau bahkan awal Ramadan. Padahal belum punya hutang, tapi sudah bayar. Fidyah itu kan karena kita punya hutang. Tapi karena sudah punya prediksi 1 bulan ini saya tidak puasa, maka kemudian milih bayar fidyah di awal. Saking baiknya orang Indonesia, bayar hutang sebelum punya hutang. Nyaur sebelum punya hutang. Nah, ini contoh. Jadi mudah, tapi kemudian jangan dipermudah. Yang ketiga, kalau kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, bisa ini kita pakai ke dunia pendidikan. Saya sering menghubungkan ini dengan dunia pendidikan. Sekarang zamannya belajar online pakai daring. Luar biasa beban yang diberikan oleh guru-guru kepada anak-anak di rumah. Tidak ada waktu istirahat.
Harusnya prinsipnya prinsip sedikit beban, memudahkan, harusnya seperti itu. Apalagi kalau tidak ada wifi, maka berat sekali orang tua tidak kerja, kemudian beli pulsa untuk makan aja tidak ada. Ini luar biasa, dan online dan video, bahkan kajiannya kajian YouTube. Kalau kemudian kita punya prinsip syariah ini, prinsip yang qillatul taklif, sedikit bebannya, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kemudian mudah memudahkan, maka insya Allah pembelajaran yang dilakukan secara online ini juga akan sedikit memberikan kemudahan bagi anak-anak didik kita. Nah, tinggal beberapa hari maka bisa dipikirkan tentang prinsip syariah tentang sedikit beban dan memudahkan ini. Yang ketiga, prinsip syariah yang ketiga itu bertahap. Jadi ajaran Islam pada waktu itu, pada zaman Nabi, itu tidak diturunkan sekaligus, tapi bertahap. Misalkan terutama yang terkait dengan tradisi dan budaya, yang itu menjadi ciri khas dan sudah mendarah daging pada orang Arab, itu cara menghilangkannya itu dengan cara sangat panjang sekali prosesnya. Seperti masalah khamr. Masalah khamr. Mau melarang minuman keras pada waktu itu butuh 4 kali ayat turun. Nah, pertama diajak berpikir, wa min syajaratin nakhil wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Jadi diajak berpikir. Jadi buah kurma, buah anggur yang diberikan kepada mereka itu ada yang menggunakan untuk kebaikan rizqan hasanah, ada yang digunakan untuk mabuk-mabukan sakaron. Ini ayat pertama turun. Ayat yang kedua itu turun surat Ali Imran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Masih diajak berpikir. Kedua-duanya al-khamru wal maisir. Al-khamru itu adalah minuman keras, ada kebaikan dan ada keburukannya. Tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Baitsmuhuma akbaru min naf'in. Belum ada hukum haram. Belum ada hukum haram. Tahap yang ketiga muncul. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Masih juga belum ada larangan khamr itu. Mereka sholat, sebelumnya sholat juga mabuk dan lain sebagainya. Tapi kemudian turun ayat ini, jangan sholat, jangan mendekat ke masjid ketika kamu dalam keadaan fly, wa antum sukar. Artinya ruang lingkupnya dipersempit. Kalau dulu 24 jam bisa mabuk, sekarang mungkin tinggal antara subuh zuhur atau isya subuh. Karena kalau minum setelah zuhur, isya masih ada pengaruh khamrnya. Minum asar, maghrib masih ada khamrnya. Maghrib bisa tinggal antara isya subuh atau subuh zuhur. Kalau zuhur, siang tidak mungkin karena mereka bekerja. Tinggal malam. Nah, ketika sudah siap untuk menerima hukum yang lebih komplit lagi, barulah turun surat Al-Maidah itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibu. Dan ini harusnya juga dipakai pada prinsip-prinsip pembelajaran dan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Bebannya jangan berat-berat, mudah,
jangan menyulitkan, dan dilakukan secara bertahap. Salah satu kesalahan kita ketika dalam mendidik dengan prinsip jadi aplikasi atau pengejawantahan prinsip syariah dalam kita mendidik anak itu biasanya orang tua itu lebih memaksakan kehendaknya kepada anaknya daripada melihat kemampuan anaknya. Wah, anak itu loh, kamu kok enggak bisa. Akhirnya kemudian merendahkan mental dan psikologi anak itu. Padahal kita berbicara dengan anak, mendidik anak, itu bukan mendidik orang lain, tapi juga harus memperhatikan kemampuan anak itu, seberapa mampu dia dalam menghafal misalkan, dan dalam pelajaran-pelajaran yang lain. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran, itu adalah tidak ada satu ibadah yang tidak punya tujuan. Ini sering kita kaji di Samarinda ini. Tidak ada satu ibadah yang tidak ada target minimal dari pelaksanaan ibadah itu. Seperti puasa yang kita lakukan ini. Ini prinsip ini. Targetnya bertakwa, la'allakum tattaqun. Ada yang mungkin target sehat, misalkan seperti diet, itu punya target. Sholat, targetnya juga ada. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Zakat targetnya juga ada. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nafkah, distribusi kekayaan, itu juga ada targetnya. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Kenapa ada zakat? Kenapa ada sedekah? Kenapa ada infak? Kenapa ada amal jariah dan sebagainya? Supaya harta itu tidak hanya berputar di tangan antar orang kaya saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai. Maka ketika kita melaksanakan zakat juga harus ada pemikiran perputaran uang di kalangan mereka. Jadi harus produktif juga. Ini zakat. Belum lagi haji, belum lagi akikah, belum lagi korban, dan lain sebagainya. Insya Allah semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah pada manusia itu pasti ada target. Dan target itu adalah target yang sangat terukur. Bisa dicapai oleh manusia. Nah, kalau nanti kita akan bawa kepada dunia pendidikan kita misalkan. Jadi target itu harus terukur. Terukurnya bagaimana? Adalah dengan perbuatan-perbuatan, amal-amal, program-program yang terstruktur. Maka target itu harus terukur dengan program-program yang terstruktur. Kita contoh konkret di bulan Ramadan, yang nanti ada kaitannya dengan prinsip yang kelima. Kenapa kemudian target Ramadan, puasa, yang hanya puasa saja, itu bisa menjadikan orang bertakwa? Karena ada program-program yang sudah digariskan oleh Nabi untuk membantu tercapainya derajat takwa itu. Apa programnya? Baca Quran, tarawih, kemudian menjaga lisan dan lain sebagainya. Itu adalah program-program yang terstruktur. Sehingga program ini mampu untuk mengantarkan seseorang mencapai tujuan takwa. 10 menit lagi, Ustadz. Ya.
Yang kelima, prinsip yang kelima, itu adalah interkoneksi ibadah. Ibadah itu saling terkait, tidak ada ibadah yang berdiri sendiri. Maka kesempurnaan ibadah Ramadan itu bukan karena puasanya saja, mansoma saja, tapi juga mankoma. Bukan hanya mansoma, tapi juga mankoma. Sholat wajib itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus disempurnakan dengan sholat sunat. Sehingga nanti ada ilustrasi di zaman Nabi, ada di hadis Nabi, itu ilustrasi begini. Nanti ada ketika akhirat akan didatangkan dengan seorang hamba. Kemudian sampai pada pengadilan dan malaikat disuruh melihat apakah sholat wajibnya penuh atau sempurna atau tidak. Kalau tidak sempurna, maka kemudian disuruh melihat catatannya, apakah punya catatan sholat sunat. Kalau punya, maka sholat sunat ini dilimpahkan untuk penyempurnaan sholat wajib. Begitu pula dengan puasa sunat, puasa wajib, dan lain sebagainya, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sangat terkait lintas ibadah dan antar ibadah. Lebih dari itu sebenarnya kalau kita mengacu kepada tulisan-tulisan para ulama, maka ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan nas harus berdalil Al-Quran atau As-Sunnah, dan dalilnya harus makbul. Kalau kemudian prinsip ibadah yang 6 ini sedikit beban, kemudian mudah tidak memberatkan, kemudian bertahap ada at-tadarruj, kemudian ada al-hadaf, ada tujuannya, kemudian kita saling mengaitkan interkoneksi dalam ibadah itu, kemudian distandarisasi dengan tuntunan-tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah kemudian kita lakukan dengan baik, ikhlas lillahi ta'ala, tanpa pamrih sama sekali, insya Allah menjadi ibadah yang masuk dalam catatan kebaikan kita sebagai bekal nanti di akhir. Ini terutama ibadah-ibadah yang khusus, yang terperinci, yang harus mengacu pada dalil-dalil yang kuat. Kalau kemudian kita bawa kepada prinsip dunia, maka bisa. Kalau punya kegiatan, harus punya tujuan. Setiap melaksanakan pengajian, harus ada tujuan dan target minimal. Setiap ada pertemuan, harus ada target minimal yang harus tapi kemudian harus dibarengi dengan program-program yang terstruktur, yang bisa dilakukan oleh masing-masing dari kita. Mudah-mudahan kajian yang sering kita lakukan terutama tentang ibadah ini, dan hari ini mudah-mudahan bisa sedikit mengingat kembali kajian-kajian pada kita yang telah lalu. Insya Allah, karena waktunya dibatasi, kita kembalikan.